Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, let me introduce myself. My name is Aprilia Kamila Sari, NIM B1190529. Di sini saya akan sedikit menyampaikan hasil review jurnal saya yang berjudul Japan's Challenge of Fostering Global Human Resource Policy Debate and Practice. Yang pertama yaitu tentang jurnal. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perdebatan kebijakan dan tantangan aktual dari tantangan Jepang dalam membina sumber daya manusia global. Nah, penulis ini menjelaskan latar belakang mengapa pemerintah dan masyarakat Jepang menganggap penting untuk menekankan perlunya sumber daya manusia global dengan fokus pada kurangnya inisiatif, tingkat kebijakan dan insentif tingkat individu untuk belajar dan bekerja di luar Jepang. Yang kedua, artikel ini juga membahas bagaimana debat kebijakan tentang sumber daya manusia global dimulai sebagai inisiatif untuk mendorong pemuda Jepang untuk belajar dan bekerja di luar negeri. Yang ketiga, praktik nyata untuk membina sumber daya manusia global melalui berbagai inisiatif oleh lembaga pendidikan dan industri diperiksa. Yang terakhir, penulis menutup dengan capaian dan tantangan yang tersisa dari gerakan tingkat nasional dalam membina sumber daya manusia global. Yang selanjutnya ada desain penelitian. Nah, seperti yang terlihat pada definisi di atas, konsep sumber daya manusia global yang digunakan dalam dokumen pemerintah berkaitan langsung dengan pembangunan nasional, ekonomi, dan sosial Jepang. Faktor yang pertama, persyaratan keterampilan linguistik dan komunikasi dalam bahasa internasional yang banyak digunakan seperti Inggris dan China, mencerminkan kelemahan umum pekerja Jepang dalam komunikasi bisnis global. Dalam laporan Dewan Kabinet, keterampilan komunikasi linguistik ditentukan oleh tingkatan berikut. Nah, yang pertama yaitu keterampilan komunikasi untuk perjalanan ke luar negeri. Yang kedua, keterampilan komunikasi untuk interaksi kehidupan sehari-hari di luar negeri. Yang ketiga, keterampilan komunikasi untuk percakapan bisnis dan dokumen. Yang keempat, keterampilan linguistik untuk negosiasi bilateral. Terakhir, yaitu keterampilan linguistik untuk negosiasi multilateral. Hipotesisnya adalah masyarakat Jepang menganggap penting untuk menekankan perlunya sumber daya manusia global, kurangnya insentif atau tingkat individu untuk belajar dan bekerja di luar Jepang. Hasil dari penelitian ini yaitu pada saat yang sama gerakan ini dan praktik aktualnya pada dasarnya aktif dalam hubungan antara universitas dan industri Jepang. Dengan kata lain, situasinya benar-benar berbeda dengan misalnya di Filipina, di masa lulusan universitas dengan mudah meninggalkan negara itu untuk mencari peluang kerja profesional seperti di bidang teknik dan layanan perawatan kesehatan. Penelitian ini juga mengingatkan kita pada sifat kebiasaan pasar tenaga kerja yang tertanam dalam konteks sosial dengan kesinambungan yang sudah berlangsung lama. Setidaknya pada entry level, transisi dari pendidikan ke pekerjaan masih didasarkan pada konteks nasional atau regional masing-masing. Di sisi lain, terutama di tingkat manajemen senior, semakin besar kemungkinan untuk terlibat dalam lingkungan kerja yang membutuhkan kompetensi atau sumber daya manusia global. Sekian hasil review jurnal yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.